Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu. Kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi filsafat umum bagian bab 2, filsafat Yunani kuno dan filsafat klasik. Filsafat Yunani. Berikut ini terdapat 3 faktor yang menjadikan lahirnya filsafat Yunani. Yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya untuk mengetahui atau mengerti. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong lahirnya filsafat Yunani. Yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil. Bagian A, Yunani kuno. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli-ahli pikir alam. Para ahli-ahli tersebut antara lain yang pertama Thales 625–545 sebelum Masehi. Menurut pendapatnya, semua yang berasal dari air sebagai materi dari dasar kosmis. Thales juga mempelajari magnetisme dan listrik yang merupakan pokok sifat fisika. Ia juga mengembangkan astronomi dan matematika. Yang kedua, Anaximandros 640–546 sebelum Masehi. Ia adalah orang pertama yang mengarang suatu traktat kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi geografi. Jadi, ia merupakan orang pertama yang membuat peta. Pythagoras 572–497. Mengenai riwayat hidupnya, ia dilahirkan di Pulau Samos, Lunia. Tanggal dan tahunnya tidak diketahui secara pasti. Ia juga tidak meninggalkan tulisan-tulisan, sehingga apa yang diketahui tentang Pythagoras diperlukan kesaksiannya, pemikirannya tentang bilangan. Ia mengemukakan bahwa setiap bilangan dari dasar 1 sampai 10 mempunyai kekuatan dan arti sendiri-sendiri. 1 adalah asal mula segala sesuatu, dan 10 adalah bilangan sempurna. Bilangan gasal dalam kurung ganjil lebih sempurna daripada bilangan genap dan identik dengan finite dalam kurung terbatas. Salah seseorang, penganut Pythagoras, mengatakan bahwa Tuhan adalah bilangan 7, jiwa itu bilangan 6, badan itu bilangan 4. Pythagoraslah yang mengatakan pertama kali bahwa alam semesta itu merupakan satu keseluruhan yang teratur, sesuatu yang harmonis seperti dalam musik. Xenophanes 570. Ia dilahirkan di Zolophon, Asia Kecil. Waktu berumur 25 tahun, ia mengembara ke Yunani. Ia lebih tepat dikatakan sebagai penyair daripada ahli pikir atau filosof. Hanya karena ia mempunyai daya nalar yang kritis dan mempelajari pemikiran-pemikiran filsafat pada saat itu. Pendapatnya yang termuat dalam kritik terhadap Homerus dan Herodotus. Ia membantah adanya antropomorfisme, Tuhan yaitu Tuhan digambarkan sebagai seakan-akan manusia, karena manusia selalu mempunyai kecenderungan berpikir. Tuhan pun seperti manusia yang bersuara, berpakaian, dan lain-lain. Ia juga menolak anggapan bahwa Tuhan mempunyai jumlah yang banyak dan menekas atas keesahan Tuhan. Kritik ini ditunjukkan kepada anggapan-anggapannya lama yang berdasar pada mitologi. 5. Herakleitos 535–475 sebelum Masehi. Herakleitos ia lahir di Efesus, sebuah kota perantauan di Asia Kecil, dan merupakan kawan dari Pythagoras dan Xenophanes, akan tetapi ia lebih tua. Ia mendapatkan julukan si gelap karena untuk menelusuri pemikirannya sangat sulit. Herakleitos mengemukakan pendapatnya bahwa segala yang ada selalu berubah dan sedang menjadi. Ia mempercayai bahwa api adalah asas yang pertama dari alam semesta.
Api dianggapnya sebagai lambang perubahan dan kesatuan. 6. Parmenides 540 sampai 475 sebelum Masehi. Ia lahir di kota Elea, kota perantau Yunani di Italia Selatan. Kebesarannya sama dengan kebesaran Herakleitos. Dialah yang pertama kali memikirkan tentang hakikat tentang adanya atau being. Menurut Plato, pada usia 65 tahun bersama Zeno berkunjung ke Athena untuk berdialog dengan Socrates. Yang masa itu Socrates masih muda, karya-karyanya berbentuk puisi. Mengenal hakikat yang ada atau being. Ia kagum adanya misteri segala realitas yang ada. Di situ ia menemukan berbagai keanekaragaman kenyataan dan ditemukan pula adanya hal yang tetap dan berlaku secara umum. Sesuatu yang tetap dan berlaku secara umum itu tidak dapat ditangkap melalui indera, tetapi ditangkap lewat pikiran atau akal. Untuk memunculkan realitas tersebut hanya dengan berpikir. 7. Zeno 490 sampai 430 sebelum Masehi. Zeno lahir di Elea dan murid dari Parmenides. Sebagai murid dari Parmenides, ia dengan giginya mempertahankan ajaran gurunya dengan cara memberikan argumentasi secara baik. Maka di kemudian hari, ia dianggap sebagai peletak dasar dialektika. Menurut Aristoteles, Zenolah yang menemukan dialektika, yaitu suatu argumentasi yang bertitik tolak dari suatu penggadaian atau hipotesis, dan dari hipotesis tersebut ditarik suatu kesimpulan. Dalam melawan penentang-penentangnya, kesimpulan yang diajukan oleh Zeno dari hipotesis yang diberikan adalah suatu kesimpulan yang mustahil, sehingga terbukti bahwa hipotesis itu salah. Sebagai contoh, dalam mengemukakan hipotesis terhadap melawan gerak adalah sebagai berikut. 1. Anak panah yang dilepaskan dari busurnya sebagai hal yang tidak bergerak, karena pada setiap saat anak panah tersebut berhenti di suatu tempat tertentu. Kemudian dari tempat tersebut bergerak ke suatu tempat pemberhentian yang lain, dan seterusnya. Memang dikatakan anak panah tersebut meleset hingga sampai di 7, artinya perjalanan anak panah tersebut sebenarnya merupakan kumpulan pemberhentian-pemberhentian anak panah. Empedokles 490 sampai 435 sebelum Masehi. Lahir di Argos, Pulau Sicilia, ia sangat dipengaruhi oleh ajaran kaum Pythagorean, Parmenides, dan aliran keagamaan Refisme. Ia pandai dalam bidang kedokteran, penyair retorika, politik, dan pemikir. Ia menulis karyanya dalam bentuk puisi seperti Parmenides. Empedokles sependapat dengan Parmenides bahwa alam semesta di dalamnya tidak ada hal yang dilahirkan secara baru dan tidak ada hal yang hilang. Terdapat dua unsur yang mengatur perubahan-perubahan di alam semesta ini, yaitu cinta dan benci. Cinta mengatur ke arah penggabungan, benci mengatur ke arah perceraian atau perubahan. Kedua unsur tersebut dapat meresap kemana saja. Proses penggabungan dan perceraian tersebut berlaku untuk melahirkan makhluk-makhluk hidup. Sementara itu, manusia pun di samping terdiri dari 4 unsur, api, udara, tanah, dan air, juga mengenal keempat unsur tersebut. Hal ini disebabkan oleh teori pengenalan yang dikemukakan Empedokles bahwa yang sama mengenal yang sama. Anaxagoras adalah ahli pikir yang pertama yang berdomisili di Athena, di mana di kemudian hari Athena inilah menjadi pusat utama perkembangan filsafat Yunani sampai abad kedua sebelum Masehi. Menurut kesaksian Aristoteles, Anaxagoras lebih tua dari Empedokles, tetapi buku karyanya muncul setelah karya Empedokles. Pemikirannya realitas bukanlah satu, tetapi terdiri dari banyak unsur dan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu atom. Atom ini sebagai bagian yang terkecil dari materi sehingga tidak dapat terlihat dan jumlahnya tidak terhingga. Tentang terbentuknya dunia kosmos, atom-atom yang berbeda bentuknya itu saling terkait, kemudian digerakkan oleh puting beliung. Semakin banyak atom-atom yang bergerak akan menimbulkan pusat gerak atau atom yang padat. Realitas seluruhnya merupakan suatu campuran yang mengandung semua benih.
ia mengemukakan pemikirannya tentang nous, bahwa apa yang dikemukakan oleh Empedokles tentang cinta dan benci yang menyebabkan adanya penggabungan dan perceraian, maka Anaxagoras mengemukakan yang menyebabkan benih-benih menjadi kosmos adalah nous. Nous yang berarti roh atau rasio, tidak tercampur dengan benih-benih dan terpisah dari semua benda. Yunani klasik. Pada periode Yunani klasik ini, perkembangan filsafat menunjukkan kepesatan, yaitu ditandainya semakin besar minat orang terhadap filsafat. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik ini adalah sofisme. Penamaan aliran sofisme ini berasal dari kata sophos, yang artinya cerdik dan pandai. Keberadaan sofisme ini dengan keahliannya dalam bidang-bidang bahasa, politik, retorika, dan terutama memaparkan tentang kosmos dan kehidupan manusia di masyarakat, sehingga keberadaan sofisme ini dapat membawa perubahan budaya peradaban Athena. Antara kaum sofis dengan Socrates mempunyai hubungan yang erat sekali. Di samping mereka itu hidup sezama, pokok permasalahan pemikiran mereka juga yang sama, yaitu permasalahan Socrates, bukan lagi jagat raya. Socrates telah memindahkan filsafat dari langit ke bumi. Sedangkan kaum sofis juga memusatkan perhatian pemikirannya kepada manusia. Perbedaan antara kaum sofis dengan Socrates adalah bahwa pemikiran filsafat Socrates sebagai suatu reaksi dan kritik terhadap pemikiran kaum sofis. Kaum sofisme bukan merupakan suatu aliran atau ajaran, tetapi lebih merupakan suatu gerakan dalam bidang intelektual yang disebabkan oleh pengaruh kepesatan minat orang terhadap filsafat. 469 sampai 399. Mengenai riwayat Socrates tidak banyak diketahui, tetapi sebagai sumber utama keterangan tentang dirinya didapat diperoleh dari tulisan Aristophanes, Xenophon, Plato, dan Aristoteles. Ia sendiri tidak meninggalkan tulisan, sedangkan keterangan tentang dirinya didapat dari para muridnya. Orang yang paling banyak menulis tentang Socrates adalah Plato yang berupa dialog-dialog. Seperti halnya kaum sofis, Socrates mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek pemikiran filsafatnya. Berbeda dengan kaum sofis, yang setiap mengajarkan pengetahuannya selalu memungut bayaran, tetapi Socrates tidak memungut bayaran kepada murid-muridnya. Maka ia kemudian oleh kaum sofis sendiri dituduh memberikan ajaran barunya, merusak moral para pemuda, dan menentang kepercayaan negara. Kemudian ia ditangkap dan akhirnya dihukum mati dengan minum racun pada umur 70 tahun, yaitu pada tahun 399 sebelum Masehi. Sejak muda Socrates telah terlihat sifat kebijaksanaannya, karena selain ia cerdas, juga pada setiap perilakunya dituntun oleh suara batin daimon. Socrates dengan pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmania dan rohania. Yang keduanya tidak dapat dipisahkan karena dengan keterkaitan kedua hal tersebut banyak nilai yang dihasilkan. 2. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato adalah pengikut Socrates yang taat di antara para pengikutnya yang mempunyai pengaruh besar. Selain dikenal sebagai ahli pikir, ia juga dikenal sebagai sastrawan yang terkenal. Ia lahir di Athena dengan nama asli Aristoteles. Ia belajar filsafat dari Socrates, Pythagoras, Herakleitos, dan Elia. Plato berpendapat tentang dunia ide dan dunia pengalaman. Ia menerangkan bahwa manusia itu sesungguhnya berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap dan dunia ide yang bersifat tetap. Dunia pengalaman merupakan bayang-bayang dari dunia ide, sedangkan dunia ide merupakan dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia realitas. Dunia inilah yang menjadi model dunia pengalaman. Dengan demikian, dunia yang sesungguhnya atau dunia realitas itu adalah dunia ide. Jadi, Plato dengan ajarannya tentang ide berhasil menjembatani pertentangan pendapat antara Herakleitos dan Parmenides. Dibandingkan dengan gurunya Socrates, Plato telah maju selangkah dalam pemikirannya. Socrates baru sampai pada pemikiran tentang sesuatu yang umum dan merupakan hakikat suatu realitas. Tetapi Plato yang telah mengembangkannya dengan pemikiran bahwa hakikat suatu realitas itu bukan yang umum, tetapi yang mempunyai kenyataan yang terpisah dari sesuatu yang berada secara konkret, yaitu ide. Dunia ide inilah yang hanya dapat dipikirkan dan diketahui oleh akal.
3. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di Stageira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademia Plato selama kira-kira 20 tahun hingga Plato meninggal dunia. Beberapa lama ia menjadi pengajar di Akademia Plato untuk mengajar logika dan retorika. Setelah Plato meninggal dunia, Aristoteles bersama rekannya Xenocrates meninggalkan Athena karena ia tidak setuju dengan pendapat pengganti Plato di Akademia tentang filsafat. Karya-karya Aristoteles berjumlah 8 pokok bahasan sebagai berikut: 1. Logika, 2. Filsafat alam, 3. Psikologi, 4. Biologi, 5. Metafisika, 6. Etika, 7. Politik dan ekonomi, 8. Retorika dan poetika. Berikut ini beberapa pemikiran Aristoteles yang terdiri dari A. Ajarannya tentang logika, B. Ajarannya tentang silogisme, C. Ajarannya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan, D. Ajarannya tentang potensia dan dinamika, E. Ajarannya tentang pengenalan, F. Ajarannya tentang etika, dan G. Ajarannya tentang negara. Filsafat Helenisme. Filsafat Yunani klasik mencapai puncaknya dengan munculnya Aristoteles. Setelah Aristoteles meninggal, pemikiran filsafat Yunani merosot. 5 abad sepeninggalan Aristoteles terjadi kekosongan. 5 abad dari adanya kekosongan di atas diisi oleh aliran-aliran besar, seperti Epikurisme. Lahir dari Samos dan mendapatkan pendidikan di Athena, dan mendapat pengaruh dari ajaran Demokritos dan Aristopos. Pokok ajarannya adalah bagaimana agar manusia itu dalam hidupnya bahagia. Stoisme, yang berasal dari Citium Cuprus, mempunyai persamaan dengan Epikurisme. Pokok ajarannya bagaimana manusia dalam hidupnya dapat bahagia. Skeptisme, pokok ajarannya adalah bagaimana cara manusia agar dapat hidup berbahagia. Neoplatonisme, tokohnya adalah Plotinus dan Ammonius Sakas. Pemikiran filsafat dipengaruhi oleh Plato, sedikit Aristoteles. Titik tolak pemikiran filsafat Plotinus adalah bahwa asas yang menguasai segala sesuatu adalah satu.